Mulai. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Yang terhormat kepada Bapak Rukin selaku Guru Makul Struktur Data dan teman-teman seperjuangan kelas Teknik Informatika semester 3 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di Google Meet ini. Tak lupa salawat serta salam marilah kita aturkan kepada bimbingan Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW yang mana kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir nanti. Adapun topik yang akan kita bahas pada pagi ini adalah pemodelan basis data. Perkenalkan, nama saya Dimas Setia Prayoga yang akan bertugas sebagai moderator pada pagi hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota dari kelompok saya yaitu kelompok 4 adalah Mbak Ana Taskia Putri dan Mas Dimas Setia Prayoga yang saya sendiri. Baiklah, sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati yaitu yang pertama sesi pembukaan, yang kedua adalah sesi penyampaian dan penyajian materi dari kelompok 4, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat sesi penutup, yang kelima sesi masukan dari Bapak Guru Makul. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu adalah sesi pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu sebelum kegiatan ini dimulai. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sesi penyampaian dan penyajian materi dari kelompok 4. Saya persilakan untuk teman saya yaitu Mbak Ana Taskia Putri untuk membacakan materi dari kelompok kami. Monggo Mbak, silakan. Pengertian basis data. Pengertian basis data atau database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik, sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil query basis data disebut sistem manajemen basis data. Database Management System (DBMS). Sistem basis data dipelajari dalam ilmu informasi. Istilah basis data berawal dari ilmu komputer, meskipun kemudian artinya semakin meluas, memasukkan hal-hal di luar bidang elektronika. Artikel ini mengenai basis data komputer. Catatan yang mirip dengan basis data sebenarnya sudah ada sebelum revolusi industri, yaitu dalam bentuk buku besar, kwitansi, dan kumpulan data yang berhubungan dengan bisnis. Konsep dasar dari basis data adalah kumpulan dari catatan-catatan atau potongan dari pengetahuan. Sebuah basis data memiliki penjelasan terstruktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya. Penjelasan ini disebut skema. Skema menggambarkan objek yang diwakili suatu basis data. Dan di hubungan di antara objek tersebut, ada banyak cara untuk mengorganisasi skema atau memodelkan struktur basis data. Ini dikenal sebagai model basis data atau model data. Model yang umum digunakan sekarang adalah model relasional, yang menurut istilah Lyman mewakili semua informasi dalam bentuk tabel-tabel yang saling berhubungan, di mana setiap tabel terdiri dari baris dan kolom. Definisi yang sebenarnya menggunakan terminologi matematika. Dalam model ini, hubungan antar tabel diwakili dengan menggunakan nilai yang sama antar tabel. Pemodelan basis data. Pemodelan data atau data modeling, proses yang digunakan untuk mendefinisikan dan menganalisis kebutuhan data yang diperlukan untuk mendukung proses bisnis dalam lingkup sistem informasi yang sesuai dalam organisasi. Model data ini merupakan representasi konseptual dari data objek, hubungan antara objek data yang berbeda dan aturan. Model-model basis data. Model-model basis data menyatakan hubungan antar data yang tersimpan di dalamnya, dan umum dikenal ada 3 model. Yang pertama, model hierarki. Suatu model basis data yang menyerupai struktur pohon. Dalam model hierarki terdiri dari simbol,
Dalam model hierarki, setiap anak hanya bisa memiliki satu orang tua, dan satu orang tua bisa memiliki banyak anak. Yang kedua, model jaringan. Model data jaringan merupakan model yang sebenarnya merupakan perbaikan dari model hierarki. Adapun perbaikan yang dilakukan adalah penambahan row table ketika hendak melakukan share terhadap child table. Yang ketiga, model relasional. Model data yang satu ini merupakan yang paling banyak digunakan. Unit yang disimpan adalah tabel maupun kelompok data yang memiliki hubungan antara yang satu dengan yang lain. Tabel yang saling terhubung tersebut akan dihubungkan oleh sebuah kunci. Aturan bisnis dan relation antar entitas. Relasi antar entitas, relationship adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Simbol yang digunakan adalah bentuk belah ketupat atau rectangle. Relasi dan simbol relationship. One to one seperti ini teman-teman simbolnya. One to many, many to one, many to many. Pemodelan proses bisnis. Pemodelan proses bisnis adalah lintas fungsional. Biasanya penggabungan pekerjaan dan dokumentasi lebih dari satu departemen. Dalam sebuah organisasi atau perusahaan, pemodelan proses bisnis terutama digunakan untuk memetakan alur kerja sehingga Anda dapat memahami, menganalisa, dan membuat perubahan positif pada alur kerja atau proses tersebut. Penggunaan diagram membantu Anda untuk memvisualisasikan proses ini dan membuat keputusan yang lebih baik. Tinjauan tentang model RE. Entity relationship model merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Entity relationship model, simbol pada IR model. Yang kubus menunjukkan persegi panjang menunjukkan objek dasar. Ini ketupat menunjukkan relasi. Lingkaran menunjukkan atribut dari objek dasar dan garis menunjukkan adanya relasi. Memodelkan entitas dan atribut. Pengertian entitas. Entitas adalah sesuatu orang, benda, hal yang informasinya perlu disimpan di dalam basis data. Simbol yang digunakan untuk entitas adalah persegi panjang. Entitas dapat berupa, yaitu entitas juga dapat dilihat, misalnya seperti rumah, mahasiswa, dosen, kendaraan, dan lain-lain. Entiti yang bersifat konsep atau logika. Entiti yang tidak dapat dilihat secara fisik, misalnya pekerjaan, perusahaan, rencana, mata kuliah, dan lain-lain. Pengertian atribut. Atribut merupakan keterangan-keterangan yang terkait pada sebuah entitas yang perlu disimpan sebagai basis data. Nilai atribut adalah informasi yang disimpan di suatu atribut di dalam suatu entitas atau relationship. Simbol atau atribut adalah elips atau oval. Atribut dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu atribut sederhana, simple atribut, yaitu atribut yang tidak dapat dibagi-bagi menjadi atribut yang lebih mendasar. Contohnya seperti atribut harga dari entitas barang. Yang kedua, atribut komposit. Komposit atribut, yaitu atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih mendasar. Contohnya seperti atribut nama, nama depan, nama belakang pada entitas member. Sekian dan terima kasih. Demikian tadi presentasi dari kelompok 4, yaitu kelompok kami. Mari mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok 4 yang sangat luar biasa. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab dengan peraturan yang akan saya bacakan, yaitu kesempatan tanya jawab kita laksanakan dengan 2 sesi. Setiap sesi kami buka 3 pertanyaan. Selama proses tanya jawab diharapkan teman-teman untuk tenang terlebih dahulu. Monggo dipersilakan untuk teman-teman yang akan mempersiapkan pertanyaannya. Demikian video presentasi dari kelompok 4 yang kami buat.
Saya sebagai moderator mohon maaf sebesar-besarnya bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.